Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, di saat yang teduh ini, tolonglah kami untuk mengerti makna firman-Mu, supaya itu menjadi pedoman dan petunjuk bagi kehidupan kami hari ini. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab Ester, pasalnya yang ke-7, ayat 1-10. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, Raja bertanya lagi kepada Ester, "Apakah permintaanmu, Ratu Ester? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi." Jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba, dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa Raja." Tanya Raja Ahasveros kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Haman pun sangat ketakutan di hadapan Raja dan Ratu. Bangkitlah Raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu, lalu keluar ke taman istana. Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena ia melihat bahwa Raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Ketika Raja kembali dari taman istana ke ruang perjamuan anggur, Haman berlutut di sisi dipan tempat Ester berbaring. Raja pun bertitah, "Apakah ia juga hendak menggagai ratu di dalam istanaku sendiri?" Segera setelah titah Raja itu keluar dari mulutnya, mereka menyelubungi muka Haman. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan Raja, "Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, yang menyelamatkan Raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya." Lalu titah Raja, "Gantung dia pada tiang itu." Haman pun digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk Mordekai. Lalu surutlah murka Raja. Sahabat GKI Klasik Solo, kuasa adalah sesuatu yang sangat menarik bagi manusia. Bahkan sejak kecil, manusia sudah menunjukkan kecenderungan ingin menguasai. Misalnya, mengatur permainan, memimpin teman, atau ingin mendominasi situasi. Nah, dalam dunia orang dewasa, kuasa menjadi lebih kompleks. Itu bisa terlihat ketika seorang punya jabatan, kekayaan, pengaruh sosial, atau posisi di dalam sebuah komunitas. Ada sesuatu di dalam hatinya tentang perasaan berkuasa yang membuat seolah-olah hati itu berbunga-bunga, seolah-olah dirinya itu merasa lebih tinggi dan lebih kuat, lebih penting daripada orang lain. Kuasa sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang jahat. Tuhan pun memberi kuasa kepada manusia untuk memelihara, membangun. Tetapi kuasa juga ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan dengan salah, kuasa justru bisa menjadi alat yang menghancurkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Kisah Haman dalam kitab Ester pasal 7 adalah contoh tragis tentang bagaimana kuasa yang disalahgunakan itu membawa kehancuran. Haman adalah salah satu pejabat yang paling berkuasa di kerajaan Persia. Raja Ahasveros telah meninggikannya di atas semua pejabat yang lain. Namun, alih-alih memakai kedudukannya untuk kebaikan, Haman membiarkan kuasa itu membutakannya. Dia menjadi sombong dan merasa bahwa semua orang harus tunduk padanya tanpa kecuali. Ketika Mordekai, seorang Yahudi, menolak untuk sujud menghormatinya, Haman tidak hanya marah kepada Mordekai,
tetapi merancang pembantaian terhadap seluruh bangsa Yahudi. Dia membuat tiang gantungan yang besar, tinggi, menjulang sebagai simbol kekuasaannya atas mereka yang berani melawannya. Nah, ini sudah bukan lagi sekadar soal harga diri, tetapi sudah merupakan penyalahgunaan kuasa yang dilandasi dendam dan kesombongan. Namun, Haman lupa bahwa sebesar-besarnya kuasa manusia, ada pribadi maha kuasa yang tidak akan diam melihat penyalahgunaan kuasa. Ketika Haman merasa bahwa segala sesuatu di bawah kendali kuasanya, dia bahkan sama sekali tidak tahu bahwa Ester sang ratu berasal dari bangsa Yahudi yang tidak dibinasakannya. Nah, puncaknya terjadi ketika Ester mengadakan jamuan makan untuk raja dan Haman. Di situ Ester dengan berani mengungkapkan kebenaran, yakni bahwa ada rencana jahat untuk membunuh dirinya dan seluruh bangsanya. Ketika Ahasveros bertanya siapa pelakunya, Ester menunjuk langsung kepada Haman. Nah, dalam sekejap semua kekuasaan dan kehormatan yang dinikmati oleh Haman runtuh seketika. Ia yang sebelumnya begitu membanggakan posisinya, kini menjadi orang yang paling celaka. Tidak hanya itu, tiang gantungan yang dia siapkan untuk membunuh Mordekai justru menjadi tempat kematiannya sendiri. Seperti orang yang menggali lubang dan jatuh ke dalam lubang itu sendiri. Haman menjadi korban dari kesombongannya sendiri. Kuasa yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pada akhirnya akan membawa kehancuran. Orang yang menggali lubang untuk orang lain akan jatuh ke dalam lubang itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, penyalahgunaan kuasa itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk, bahkan dalam lingkup yang paling dekat dengan kita. Misalnya di rumah, seorang suami misalnya bisa menggunakan posisinya untuk menindas istri dan anak-anak, bukannya melindungi dan membangun, tetapi justru menuntut kepatuhan tanpa didasari kasih di dalamnya. Akhirnya akan berakhir dengan hubungan keluarga yang hancur, anak-anak memberontak, bahkan juga perceraian. Atau juga ada orang tua yang main kuasa dengan meneriaki atau menyakiti fisik anak, sehingga akhirnya pada anak itu timbul trauma hingga penyimpangan psikis atau perilaku. Di tempat yang lain, tempat kerja misalnya, seorang atasan yang mungkin menggunakan kuasanya untuk menekan bawahannya untuk memenuhi ego atau ambisinya. Nah, hal ini kemudian bahkan bisa berlanjut menjadi sebuah rantai main kuasa yang tidak ada ujungnya. Jika si bawahan yang ditekan itu kemudian merasa begitu tertekan tetapi tidak berani melawan, lalu di rumah main kuasa dengan memarahi istrinya atau suaminya atau anaknya. Lalu si anak yang sebel dimarahin tanpa sebab, lalu main kuasa pada adiknya atau kucingnya. Kucingnya ditendang misalnya. Nah, di masyarakat kita bisa melihat contoh juga ketika orang yang memiliki kuasa, pengaruh, entah itu karena kekayaannya, karena jabatannya, karena koneksinya, menggunakan kekuasaannya untuk keuntungannya sendiri, memperkaya diri misalnya. Tidak peduli bahkan ketika itu merugikan orang lain atau mempermainkan hukum. Masyarakat juga bisa main kuasa ketika terhimpun dalam suatu massa yang besar lalu merusak fasilitas umum misalnya. Kuasa yang dipakai untuk menindas, merendahkan, memanfaatkan orang lain hanya akan mendatangkan kehancuran. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Sahabat GKI Klasik Solo, Tuhan memanggil umatnya untuk memakai kuasa yang diberikannya dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Kuasa itu harus dipakai untuk melayani, bukan untuk menindas. Untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Seperti Tuhan Yesus Kristus, yang meskipun memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, memilih untuk merendahkan dirinya dan melayani manusia sampai mati di kayu salib. Hari ini, mari kita bercermin.
Bagaimana kita menggunakan pengaruh dan kuasa yang kita miliki? Apakah kita menggunakannya dan memperalatnya demi gengsi, ambisi, untuk membalas dendam? Atau kita menggunakannya untuk menjadi saluran berkat, hal yang berguna, penuh tanggung jawab, membawa damai dan sejahtera sebagai alat keadilan Allah? Kuasa adalah sebuah anugerah. Jangan main-main dengan kuasa. Sebab kuasa yang dipakai dengan salah seperti yang dilakukan Haman pasti berujung pada kejatuhan yang menghancurkan dan memalukan. Tetapi kuasa yang dipakai dengan bertanggung jawab, dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang kekal, menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.